Bayangkan sebuah bangsa yang selama berabad-abad hanya menjadi penonton dalam panggung politik tanah airnya sendiri. Suara rakyat terbungkam, keputusan-keputusan penting ditentukan oleh segelintir pejabat kolonial di negeri jauh bernama Belanda. Di tengah situasi itulah, gagasan tentang lembaga perwakilan rakyat di Hindia Belanda mulai diperdebatkan. Apakah pribumi hanya akan menjadi pengikut setia kebijakan kolonial? Ataukah suatu saat kelak mereka akan duduk di kursi pengambil keputusan? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal perjalanan panjang menuju terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai memperkenalkan apa yang disebut politik etis, sebuah kebijakan yang digadang-gadang sebagai balas budi atas kekayaan yang dihisap dari Hindia Belanda. Politik etis ini memiliki 3 pilar utama: pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Namun, lebih dari itu, politik etis juga membuka sedikit ruang bagi munculnya ide tentang keterlibatan rakyat pribumi dalam pemerintahan. Para pemimpin kolonial Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa selamanya memerintah tanpa melibatkan suara lokal. Tekanan dari kaum intelektual, baik dari Belanda maupun kaum pergerakan Indonesia, memaksa pemerintah kolonial untuk membentuk sebuah lembaga semi-parlemen. Maka lahirlah Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Volksraad berdiri sebagai lembaga yang disebut-sebut menyerupai parlemen. Namun kenyataannya, kekuasaannya sangat terbatas. Ia hanyalah badan penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan pengambil keputusan sesungguhnya. Dari total anggota, sebagian besar tetap diisi oleh orang Eropa dan pejabat kolonial, sementara wakil pribumi hanya diberi porsi kecil. Meski demikian, Volksraad menjadi wadah pertama di mana suara tokoh-tokoh Indonesia terdengar di forum resmi. Nama-nama seperti Muhammad Husni Tamrin, Sutarjo Kartohadikusumo, hingga Dr. Cipto Mangunkusumo muncul sebagai wakil bangsa yang berani menyuarakan kepentingan rakyat. Salah satu momen penting adalah petisi Sutarjo, yang menuntut agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri dalam jangka waktu 10 tahun. Walaupun akhirnya ditolak Belanda, petisi ini menjadi simbol bahwa aspirasi bangsa Indonesia mulai diperhitungkan di panggung politik formal. Dengan kata lain, Volksraad adalah parlemen semu, memberi ruang bicara, tetapi tidak memberi kuasa. Namun bagi bangsa Indonesia, Volksraad menjadi tempat latihan awal untuk memahami dinamika perwakilan, berdebat, dan memperjuangkan aspirasi. Segala sesuatu berubah drastis ketika Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942. Volksraad dibubarkan, dan semua bentuk lembaga kolonial digantikan dengan struktur militer Jepang. Selama pendudukan ini, tidak ada ruang resmi bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik. Jepang hanya mendirikan organisasi-organisasi massa seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, atau Jawa Hokokai, yang sesungguhnya lebih berfungsi sebagai alat propaganda perang. Namun, pendudukan Jepang juga menciptakan satu hal yang tak terduga, lahirnya kader-kader bangsa yang lebih matang secara politik. Jepang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk ikut serta dalam badan-badan persiapan kemerdekaan, meski tetap dalam kendali ketat. Dari sinilah, gagasan tentang lembaga perwakilan rakyat kembali menguat. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi tonggak perubahan segalanya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan sehari kemudian, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara baru. Dalam UUD 1945, secara jelas disebutkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat. Namun, karena kondisi darurat pasca proklamasi, DPR belum bisa langsung dibentuk. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Awalnya, KNIP hanya dimaksudkan sebagai badan penasehat presiden, tetapi melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10, tanggal 16 Oktober tahun 1945, fungsinya diperluas menjadi lembaga legislatif sementara. KNIP inilah yang menjalankan fungsi DPR di masa awal Republik, di tengah suasana revolusi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional duduk di dalamnya, menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus merumuskan kebijakan negara muda yang masih rapuh.
Setelah bertahun-tahun melewati masa revolusi dan pemerintahan darurat, Indonesia akhirnya melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Inilah pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan Indonesia sepanjang sejarah. Awalnya, rakyat berbondong-bondong memberikan suara, memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di DPR dan konstituante. Pemilu ini diikuti oleh puluhan partai, dari PNI, Masyumi, NU, PKI, hingga partai-partai kecil daerah. Hasilnya, lahirlah DPR pertama yang benar-benar dipilih rakyat. Namun, semangat demokrasi itu tidak berlangsung mulus. Sistem multipartai menyebabkan kabinet sering jatuh bangun karena tidak ada partai yang dominan. Meski begitu, pemilu tahun 1955 tetap dikenang sebagai puncak idealisme demokrasi Indonesia. Seiring waktu, perjalanan DPR menghadapi pasang surut politik bangsa. Demokrasi liberal, tahun 1950 sampai tahun 1959, DPR aktif. Tetapi terlalu rapuh karena kabinet sering berganti, pemerintahan tidak stabil, dan DPR menjadi ajang pertarungan politik antar partai. Demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1965, melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Soekarno membubarkan konstituante dan menghidupkan kembali UUD 1945. DPR hasil pemilu 1955 pun akhirnya dibubarkan, diganti dengan DPR GR, gotong royong, yang lebih tunduk kepada Presiden. Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998, setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto membangun sistem baru dengan DPR hasil pemilu berulang setiap 5 tahun. Secara formal DPR tampak berfungsi, tetapi pada kenyataannya, DPR berada di bawah kendali eksekutif. Partai politik dipersempit menjadi 3, Golkar, PPP, dan PDI. Golkar selalu menang besar, menjadikan DPR sebagai stempel kebijakan pemerintah. Selama 3 periode besar inilah, DPR menjadi cermin dari dinamika politik Indonesia, dari kebebasan yang berlebihan, ke otoritarianisme, hingga menjadi alat kekuasaan. Keberhasilan gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam menumbangkan Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 adalah titik balik. Orde Baru yang selama lebih dari 3 dekade mengekang peran DPR akhirnya runtuh. Rakyat mendesak agar lembaga legislatif benar-benar berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, bukan lagi mesin pengesah kebijakan presiden. Di masa transisi pasca Soeharto, tuntutan reformasi diarahkan pada 3 hal: demokratisasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi. DPR sebagai salah satu lembaga utama negara dituntut membuktikan diri, mampu berdiri independen, berani mengawasi pemerintah, dan melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Langkah pertama dalam memperkuat DPR adalah amandemen UUD 1945. Sejak tahun 1999 hingga 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, melakukan 4 kali amandemen besar. Hasilnya, Konstitusi Indonesia berubah secara fundamental. Beberapa poin penting terkait DPR antara lain, fungsi DPR dipertegas, legislasi, yaitu membuat undang-undang, anggaran APBN, dan pengawasan terhadap pemerintah. Presiden tidak lagi bisa membubarkan DPR. Berbeda dengan masa demokrasi terpimpin atau Orde Baru, pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, sehingga memperkuat kontrol DPR. Kedudukan DPR sejajar dengan lembaga eksekutif, menjadikannya pilar penting dalam sistem presidensial. Amandemen ini mengubah wajah politik Indonesia. DPR yang dulu tunduk pada presiden kini memiliki kedudukan lebih kuat dalam struktur ketatanegaraan. Reformasi juga melahirkan sistem pemilu yang lebih demokratis. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama era reformasi, dengan tingkat partisipasi rakyat yang sangat tinggi. Rakyat merasakan kembali kebebasan memilih tanpa tekanan. Partai-partai politik baru bermunculan, dari yang berakar pada ideologi lama hingga partai-partai baru dengan semangat reformasi. Sejak tahun 1999, Indonesia menggelar pemilu setiap 5 tahun sekali. Pola ini menghasilkan rotasi kekuasaan yang lebih sehat, walau tak lepas dari problem klasik politik uang dan oligarki. 1999, pemilu transisi, PDIP menang. Lahir DPR reformasi.
2004, pemilu pertama dengan presiden dipilih langsung, memperkuat demokrasi. 2009, 2014, 2019, hingga 2024, pemilu semakin kompleks, dengan DPR diisi oleh berbagai partai politik besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS. Melalui pemilu-pemilu inilah DPR terus berubah, mencerminkan dinamika politik sekaligus polarisasi masyarakat. Dalam era reformasi, DPR menjalankan 3 fungsi utama. 1. Fungsi legislasi. DPR bersama Presiden membuat undang-undang. Ratusan undang-undang lahir pasca reformasi, mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, hingga hak asasi manusia. Namun, tak sedikit undang-undang yang menuai kontroversi, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK. Kedua, fungsi anggaran. DPR memegang peran vital dalam menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. DPR punya wewenang menentukan prioritas pembangunan, subsidi, hingga utang negara. Ketiga, fungsi pengawasan. DPR berhak memanggil pejabat pemerintah, membentuk panitia khusus, bahkan melakukan hak angket. Contoh bersejarah adalah Pansus Bank Senturi tahun 2009 yang menginvestigasi skandal Bailot. Dengan 3 fungsi ini, DPR seharusnya menjadi benteng kepentingan rakyat. Namun, apakah selalu demikian? Meski DPR memiliki kewenangan besar, citranya di mata rakyat sering kali buruk. Kritik datang bertubi-tubi. Korupsi, banyak anggota DPR terjerat kasus korupsi, bahkan ada yang ditangkap saat menjabat. Salah satu kasus terbesar adalah skandal korupsi IKTP yang melibatkan banyak anggota DPR. Kinerja, rakyat menilai DPR sering absen, lamban dalam pembahasan undang-undang, dan lebih sibuk dengan kepentingan partai. Citra, survei-survei opini publik menunjukkan DPR sering menempati posisi bawah dalam hal kepercayaan publik, kalah jauh dari TNI atau lembaga keagamaan. Ironisnya, DPR yang lahir dari semangat reformasi justru sering dianggap terjebak dalam praktik lama, oligarki, politik transaksional, dan jauh dari rakyat. Sejarah pasca reformasi membuktikan bahwa DPR telah keluar dari bayang-bayang eksekutif. Ia berdiri sebagai lembaga independen dengan kekuasaan besar. Namun, kekuasaan besar itu datang dengan tanggung jawab yang lebih berat. Rakyat menaruh harapan besar pada DPR sebagai penjaga demokrasi. Tetapi di saat yang sama juga melontarkan kritik keras ketika DPR melenceng dari tugasnya. Dengan demikian, DPR modern adalah sebuah paradoks. Di satu sisi menjadi simbol demokrasi Indonesia, di sisi lain menjadi cermin kelemahan politik bangsa. Perjalanan DPR hari ini adalah ujian. Apakah ia mampu membuktikan diri sebagai wakil rakyat yang sejati, ataukah hanya akan dikenang sebagai lembaga yang jauh dari aspirasi rakyat?